Selamat malam para Bapak Ibu sekalian Sobat Trader yang saya hormati. Eh, Kembali lagi kita dengan acara webinar yang diadakan oleh HSP Investasi. Eh, di sini saya akan memperkenalkan diri. Saya dengan Joni Udaya, salah satu wakil pialang berjangka yang ada di HSB yang akan memandu atau menjadi host di acara webinar ini. Eh, yang nanti akan dibawakan oleh rekan saya dari analis HSB yaitu eh, Bapak Denny. Nah, di sini kita akan mengupas bagaimana strategi strategi trading menjelang FOMC meeting yang akan diselenggarakan pada pada hari Rabu malam atau Kamis dini hari ya, pada tanggal 4 nanti. Event ini, eh, event pengumuman suku bunga ini tentunya sangat ditunggu-tunggu oleh para trader atau investor dimanapun ya, termasuk trader-trader atau nasabah-nasabah di HSB karena akan apa? Akan menjadikan market itu volatile dan menjadikan peluang profit bagi kita semua. Nah, HSB kali ini mengadakan webinar bagaimana kita menghadapi eh, pengumuman tersebut, prediksi kenaikan atau penurunannya dengan menggunakan metode sederhana, menggunakan indikator yang sederhana yang eh, bisa dipahami oleh para sobat trader sekalian, seperti menggunakan moving average, analisa fundamental, price action dan sebagainya. Nanti itu akan diulas oleh rekan saya Pak Denny. Oke, sebagaimana kita tahu, The Fed atau Bank Sentral Amerika akan mengumumkan kebijakan suku bunga dan moneternya di Kamis dini hari nanti. Oke, kemungkinan dengan data inflasi yang dengan data inflasi yang masih belum memuaskan mereka, The Fed diprediksi akan mengeluarkan keputusan yang hawkish, yaitu akan menaikkan suku bunga. Di Forex Factory, di situs Forex Factory kita lihat suku bunga akan dinaikkan di kisaran 25 basis point atau 0,25%. Artinya itu secara teori akan menguatkan dolar dan eh, akan membuat mata uang non dolar rival-rival utamanya seperti Euro USD, GBP USD, termasuk ke komoditas seperti emas dan oil biasanya akan turun. Nah, bagaimana strategi kita menghadapi penurunan mata uang itu, di mana kita akan mengambil posisi sehingga mendapatkan peluang profit, nanti akan diulas lebih lanjut secara teknikal maupun secara fundamental oleh rekan saya Pak Denny. Di samping itu, saya juga akan menginfokan promo-promo yang sedang berlangsung di HSB ini. Nah, HSB ini kan terkenal dengan banyaknya promo-promo yang menarik, terutama untuk nasabah baru. Nanti yang hari ini mungkin belum bergabung, segera bergabung karena akan mendapatkan bonus-bonus cashback yang menarik. Seperti itu. Sebagaimana diketahui, HSB merupakan perusahaan yang terdaftar dan legal serta terregulasi oleh Bapepti, Badan Perdagangan dan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi di Indonesia, terus menjadi anggota ICA atau Indonesian Clearing House sebagai lembaga penjamin transaksi dan eh, keuangan Bapak Ibu sekalian juga diawasi langsung oleh Bapepti dan ICH. Jadi dana Anda insya Allah dan dipastikan aman. Oke, baik. Nanti di sela-sela penuturan materi oleh rekan saya Pak Denny, nanti Bapak Ibu bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan melalui kolom komentar. Nanti akan dijawab oleh saya dan Pak Denny. Baik, tanpa menunggu waktu lama, silakan nanti baik Bapak Ibu bersiap-siap. Penuturan materi akan segera eh,
disampaikan oleh rekan saya, Pak Denny. Silakan Pak Denny. Waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih. Oke, terima kasih pada Pak Joni ya selaku Wakil Pelang Jakarta Perwakilan HSB. Ya, baik. Terima kasih kepada Sobat Trader yang telah menghadiri webinar trading yang diadakan oleh HSB Investasi. Dan saya diberikan amanat di sini sebagai pembicara dan sekaligus trader juga ya. Dengan temanya atau judul dari webinar ini strategi trading jelang FOMC dengan HSB. Ya, sekali lagi saya di sini sebagai market analis dari HSB Investasi dan selamat malam rekan-rekan sobat trader semuanya ya. Jika Anda di sini telah menghadiri, artinya Anda di sini sebagai market analis dan sekaligus trader juga. Karena bisnis ini memang benar-benar bisnis bisa menghasilkan keuntungan, namun dengan otomatis high risk dan high return. Tetapi bagaimana cara kita menyikapinya ya dengan keilmuan, dengan kapasitas yang kita miliki, dengan belajar praktik hal itu pastinya akan memaksimalkan profit kita dan meminimalisir resiko yang akan kita ambil. Ya, baik sekali lagi edukasi ini tidak menjamin 100% benar dan saya pun di sini sebagai trader ya eh, akan saya lanjutkan ke pembahasan untuk webinar trading yang diadakan oleh HSB. Baik, pastinya sobat trader di sini sudah mengetahui ya apa sih itu FOMC ya. Bahasa Indonesianya FOMC. Nah, kalau kita berbicara FOMC pasti ingat dengan suku bunga. Nah, suku bunga yang akan diriliskan oleh The Fed dari Amerika ya, Bank Sentral Amerika. Siapa sih yang tidak mengetahui Bank Sentral Amerika yang mencetak dolar, yang gampang banget mencetak dolar ya. Kalau di Indonesia yang kita ketahui Bank Indonesia yang mencetak duit rupiah atau IDR, kalau Amerika ya ini The Fed ya, Bank Sentral Amerika. Bukan BAC ya. Kalau BAC itu Bank of America. Itu untuk Bank Amerika bank konvensional, tapi ini bank sentralnya Amerika ya. Nah, untuk The Fed ini akan meriliskan suku bunga yang nantinya di hari Kamis pukul 1 dini hari ya. Malam memasuki jam 00 pas hari Kamis paginya itu muncul untuk suku bunga. Biasanya di sini para swing trade dan para scalper atau intraday menunggu ya rilisnya suku bunga yang akan diterbitkan oleh The Fed ya. Dan sobat trader bisa baca di sini ya, apa sih itu FOMC, Federal Open Market Commit ya, yang dihadirkan yang diadakan oleh rapat kebijakan Bank Sentral Amerika Serikat ya. Ya, dan kita sudah mengetahui bahwa di bulan sebelumnya di bulan Februari untuk The Fed ini ya kebijakan suku bunganya di 5% dan hasil voting dan proyeksi naik 0,25 basis point atau di 5,25%. Dengan prediksi votingnya tersebut yang kita ketahui bahwa The Fed akan melakukan potensinya yang kita lihat dari barometer sebelumnya bahwa dari data ekonomi Amerika Serikat yang akhirnya The Fed ini terpojokan karena inflasi masih tinggi di 2%. Karena itulah The Fed menaikkan suku bunga kembali. Namun, di balik kenaikan suku bunga tersebut, apa dampak ke depannya? Ini baik fundamental yang nantinya akan kita korelasikan bagaimana sih cara kita mengkombinasikan fundamental dengan teknikal. Biasanya para teknikal pun akan mengetahui dari aksi reaksi harga. Nah, karena itu kita ambil momentum ini ya. Baik, di sini akan saya lanjutkan ke slide berikutnya ya. Untuk data sebelumnya di 5% ya dengan ekspektasi atau proyeksinya di 5,25%.
Dan prediksinya bahwa The Fed menaikkan suku bunga hawkish, artinya eh, berpotensi ya agresif ya dengan reaksi pasar pada indeks dolar atau gold atau pada mata uang seperti pound sterling dolar atau disebut cable ya yang otomatisnya pastinya akan turun seperti itu. Nah, suku bunga yang lebih tinggi dari ekspektasi dapat dianggap sebagai positif. Benar, benar itu benar sekali. Suku bunga yang tinggi otomatis secara otomatis orang-orang akan secara tidak langsung menyimpan uangnya yakni ke bank dengan pendapatan yang pasti ya bunga yang diinformasikan di 5% lebih 5% ini apalagi 5,25 otomatis untuk Amerika atau bank dari dolar AS pasti otomatis orang-orang lebih menginginkan untuk menyimpan uang dibandingkan dengan aset resiko seperti investasi atau buy dan sell mungkin di indeks atau di saham-saham yang ada resikonya. Tetapi kalau kita nyimpan uang di bank ya, dengan suku bunga yang tinggi, orang akan lebih trust. Karena itulah yang menyebabkan salah satunya bahwa suku bunga secara hawkish atau kebijakan hawkish atau agresif atau otomatis akan menguatkan pada dolar Amerika ini. Nah, baik, akan saya ganti slide berikutnya. Nah, apa sih kebijakan hawkish itu? Nah, kebijakan hawkish itu yang tadi saya artinya bahwa dolar Amerika ini akan menguat, ya, menguat. Yang tadi contohnya pada indeks pun akan ambil posisi jual, mungkin yang sudah melakukan aksi buy di indeks akan ambil take profit atau ambil posisi order sebagai penjual, ya. Artinya di sini jika hawkish dan otomatis pada gold pun sama, ya. Namun dovish ini sebaliknya, ya. Artinya kalau dovish berarti dolar tersebut melemah. Otomatis safe haven seperti gold dan mata uang lainnya yang di depannya seperti euro, dolar, atau bahasa kasarnya kita ambil mata uang lainnya versus dolar. Ya, pound sterling dolar, euro dolar, Australia dolar, pasti otomatis kita akan ambil posisi sebagai buy jika dovish. Sebaliknya, kita bisa korelasikan yang depan mata uangnya dolar di depannya, maka kita akan ambil posisi sebagai sell. Ya, simple. Kalau kita telat entry di gold, misalnya kita sudah mengetahui nih bahwa gold harga turun, kita cek pada mata uang yang lainnya, contoh dolar yen. Wah, gold sell, berarti dolar yen kita bisa ambil posisi sebagai buy. Sesimpel itu, jangan ambil pusing untuk korelasi ya. Korelasi kalau dari segi fundamental yang aksi dan reaksi harga tersebut. Ya, baik nih. Untuk skenario yang akan terjadi jika ya rilis FMC nanti di hari Kamis jam 1 dini hari. Nah, perkiraannya atau proyeksinya di 5,5%. Ya, jika hasil aktual lebih rendah, contoh proyeksinya kan di 5,25, data sebelumnya di 5, nggak taunya The Fed tidak menaikkan suku bunga, ya kan? Maka kita bisa ambil posisi sebagai buy. Artinya suku bunga tersebut ternyata tidak berubah, masih di 5% gitu, ya. Dan sebaliknya, jika hasil aktual ketika rilis tersebut, contohnya di atas 5,25, tiba-tiba 5,50, wah agresif, maka itu jelas hawkish. Maka otomatis kita akan ambil posisi sebagai sell untuk di gold. Pound sterling dolar kita untuk di instrumen cable ini kita ambil posisi sell, euro dolar pun sama, Australia dolar sama, apalagi yang kita ketahui Australia baru menaikkan suku bunga ya di tiga dari data yang tadi saya lihat 3,6 dan hasil aktualnya itu di 3,85. Wah, ini perang-perangan antara dolar dan Amerika. Ya, carilah yang momentum yang bagus ya seperti gold, pound sterling dolar dan euro dolar. Kalau sudah dolar Australia dolar posisi hawkish, kemudian misalkan dolar hasil hawkish juga, maka di situ kita akan mencari aksi-aksi untuk imbalance. Nanti akan saya singgung. Bagaimana sih cara kita mengetahui baik dari teknikal dan fundamental? Ya.
Nah, ini kenapa sih sangat ditunggu-tunggu sekali pada FOMC ini? Kita bisa lihat, mungkin sobat trader jika tidak percaya bisa cross check kembali ya, cross check kembali di chartnya masing-masing. Di tanggal 3 November ya di sini ada suku bunga dari The Fed. Kita bisa mengetahui pergerakan harga 1 jam. Ini dihitung dari 1 jam ya. Ketika dia mau rilis di jam 1 dini hari sampai ke close 1 jam ke depan. Disinilah jika kita entry dengan satu lot, maka estimasi profitnya di 6.040 dolar. Ini untuk salah satunya di indeks. Pergerakannya sangat cepat ya. Untuk scalper ini adalah makanannya. Baik, di sini saya bukannya mengiming-imingkan untuk estimasi profit ya, tetapi kita juga harus mengetahui resikonya. Bagaimana cara kita mensiasatinya? Nanti akan saya kupas secara baik scalper, swinger, intraday ya. Kita akan mengambil posisi di mana si posisi letak yang asik ya dengan menggunakan risk reward yang sepadan. Dan ini adalah untuk indeks X100 saat FMC bisa dilihat ya. Biasanya para swinger di sini ancang-ancang ya, ancang-ancang bahwa suku bunga tersebut hasilnya sudah diketahui, maka pastinya menunggu fullback seperti itu. Dan potensi fullback tersebut kita bisa mengetahui dari aksi reaksi, baik dari smart money concept ataupun menggunakan trend line di mana kawasan-kawasan zona-zona di level support resisten yang ditembus atau menjadi fast break atau manipulation itu gampang banget. Kita hanya cross check pada time frame yang lebih besar. Jika kita menggunakan time frame besar seperti time frame daily, otomatis ya range-nya lebih tinggi, rewardnya resikonya pun ya lebih terukur, agak besar melebar sedikit ya. Seperti itu. Baik, ini untuk gold. Ya, pada gold kita bisa lihat di sini saat FOMC di terakhir kalinya sebenarnya dari aksi reaksi pergerakan harga pun sudah terkonfirmasi ya, sudah terkonfirmasi. Kita bisa lihat di sini ada resisten, kemudian di sini rejection, dan di sini ada satu candle pada 1 jam terjadinya dominan break. Kita bisa lihat shadow-shadow pada biris yang terakhir kali. Di sini buyer sudah melakukan aksi reaksinya. Lihat, kalau kita lihat di time frame kecil, di time frame M5 atau M1, di sini membuat liquidity trend line ya. Artinya di sini sudah terjadinya supply zone yang kosong, sudah tidak ada ketertarikan kembali. Dan kenyataannya harga membuat resisten baru di sini, low baru ya, low baru di sini new low, kemudian membuat resisten dan ditembus dan inilah retest. Biasanya moderat atau konservatif akan entry point di zona menunggu kawasan konsolidasi, mengclearkan harga. Maksudnya mengklik harga itu kita harus lihat ketika harga sudah clear seperti ini ada proses break atau engulfing atau break maka akan ada koreksi. Ya, koreksi itu bisa seperti ini retest atau dia koreksi 50% atau pullback. Nah, kita bisa mencari entry point seperti ini. Ini adalah salah satunya ya. Entry yang dengan meminimalisir resiko dengan memperbesar reward yang akan kita ambil. Oh ya. Ini salah satu ini pergerakan ketika FMC ya. Bisa dilihat oleh sobat trader di tanggal 23 Maret ya di pukul 1 di bulan lalu. Ya sebenarnya bisa kredit kalau kita di sini tidak mengejar harga ya, tidak mengejar harga. Artinya kita di sini membidik ya, membidik mungkin bahasa kasarnya kita mengeker atau mensniper seperti itu. Baik, di sini saya jelaskan untuk volatil atau pergerakan saat FMC. Nah, ini dia pergerakannya. Bisa dilihat tanggal 23 Maret, 2 Februari, 15 Desember, dari open price sampai close price, pergerakannya cukup signifikan. Berbeda dengan di jam-jam Asia atau di jam Eropa. Ya, dan suku bunga ini pun bisa sebagai acuan untuk swing. Ya, biasanya
para teknikal hanya melirik ke suku bunga saja. Ya, dari suku bunga ketemu suku bunga kembali yang nantinya akan mengambil aksi take profitnya di suku bunga kembali seperti itu. Ini hanya kisi-kisi ya, saya pun sama seperti itu. Dan basic harga. Nah, saya akan masuk ke teknikal di mana teknikal trading jangan yang ribet-ribet ya. Kalau semakin ribet, semakin kita pusing kapan kita mau entry-nya. Buatlah sesimpel mungkin. Pada dasarnya harga yang terjadi pada pergerakan market cuma ada tiga. Harga naik, turun, sideways. Dari mana kita bisa mengetahui itu naik? Ketika naik ada resisten, ya, kemudian membuat resisten kembali, maka udah jangan ngoyo ngambil posisi sebagai seller. Jangan melawan tren. Udah kita cukup buy. Bagaimana cara buy-nya? Gampang. Itu kita bisa menggunakan Fibonacci atau menggunakan indikator lainnya seperti moving average, rejection telah menyentuh kurva indikator tersebut. Hal yang sama pun pada downtrend dan sideways. Ini saya paling senang di konsolidasi sideways. Ini yang paling saya suka. Kebanyakan orang-orang, wah ketika sideways paling ribet katanya. Dibeli harga turun, dijual harga naik. Wah, bagaimana caranya terlebih dahulu? Ya, justru inilah yang paling disukai oleh para price action. Di sini paling low risk, ya, paling low risk. Kalau menurut saya ya, sebagai price action, ya. Nanti akan saya bahas. Kita masuk ke market nanti ya. Nah, ini adalah struktur market. Gampang banget. Ketika sobat trader sudah mengetahui struktur market pergerakan harga, entry point-nya itu kita lebih memaksimalkan. Ya, memaksimalkan, kita menunggu, tidak mengejar harga. Saya jadi ingat slogan, takkan lari gunung dikejar. Ya, ketika kita tahu gunung itu diem, tahu bukitnya, tahu lembahnya, ketika kita mau naik, kita akan tahu bagaimana cara naik yang benar. Ketika kita mau turun, kita bagaimana tahu cara ritme kita untuk turun. Ya, ini mungkin saya bisa lihat terlebih dahulu ya untuk struktur market. Dan ini adalah basic. Bisa dilihat. Oke, bisa mudah ya, gampang sekali ya. Ketika downtrend ya dan dia membuat new low baru, sobat trader di sini fokus saja terlebih dahulu. Fokus terlebih dahulu cara entry point ya, cara entry point artinya kita di situ mencari entry. Kalau kita ingin sebagai buyer, cari. Mungkin banyak orang ini di sini bilang pattern, namun ini bukan pattern. Di sini adalah ketidakseimbangan antara buyer dan seller di mana yang dimenangkan dari downtrend momentum LH sampai L ini lower high atau lower low, taruhlah kita ambil 80 ya momentum si seller ini. Tetapi dari lower low sampai higher high lebih tinggi, kita anggap 100 pergerakannya. 80 dan 100 menang mana? Otomatis menang 100 kan? Dari segi volume yang kita logikakan tadi. Otomatis momentum buyer di sini sudah win. Dari penjelasan di sini lower high atau resisten terakhir ini telah ditembus atau di break up. Otomatis ketika adanya proses break up atau breakdown, kasus di sini adalah break up, maka akan adanya koreksi. Nah, saya trading hanya seperti ini, sesimpel ini trading saya. Dan nanti saya mencari high low sebagai entry point sebagai buyernya ini. Disinilah caranya nanti bisa saya jelaskan dengan Fibonacci atau menggunakan trend line atau menggunakan moving average, bisa simple atau eksponen EMA ya. Biasanya bisa menggunakan EMA periode 20, 50, bahkan 100 dan 200 ya. Sesimpel ini. Jangan diambil pusing kalau untuk kita trading ya, apalagi kalau kita mengetahui fundamentalnya. Baik, akan saya lanjut ke slide berikutnya. Nah, ini dia. Jika sobat trader yang dulu pernah saya jelaskan, pasar memiliki tiga gerakan, akumulasi, partisipasi, dan excess. Ini jika menurut teori Dow, ya. Artinya, akumulasi adalah ketika yang menggerakkan pasar tersebut, ya, kita hanya menunggu siapa sih pemenangnya. Biasanya ini akumulasi adalah kawasan konsolidasi atau sideways. Partisipasi ini moderat atau konservatif. Nah, disinilah pedagang smart
atau trader cerdas akan menunggu sebagai entry point dia mencari momentum di partisipasi ya. Dan excess adalah target dari take profit kita atau kita mengambil eh, mencari momentum kembali dengan menunggu aksi reaksi entah itu akan reversal yang tadinya uptrend menjadi downtrend atau akan berkelanjutan ya. Di sini sobat trader bisa memilih ya mana sih style sobat trader yang sobat trader inginkan. Ingin menjadi swing otomatis menggunakan time frame yang besar. Jujur, saya sendiri saya swing. Kalau saya swing di sini, jika ada time frame yearly, akan saya ambil tuh yearly. Ya, sayangnya di MetaTrader atau di app kita hanya sampai di monthly. Ya, kecuali sobat trader di sini menggunakan eh, platform yang disediakan oleh tetangga ya, broker tetangga ada ya, seperti TradingView ya. Dan kita pun ada TradingView di sini. Dan kemudian untuk middle trend di sini biasanya H4 ya, H14 dan kemudian minor trend. Dan minor trend H1 ke bawah. Itu. Ini bukannya mengacu menurut orang-orang, ini menurut saya dan saya mengkategorikannya seperti ini ya. Kemudian kita nanti akan saya jelaskan ya bagaimana sih trend struktur market, bagaimana sih caranya kita mengetahui di time frame besar, contoh di time frame daily sedang uptrend, ada proses reversal, kita akan mengetahui di time frame yang lebih kecil, di situ sudah confluence atau sudah selaras belum dengan tren yang lebih besar. Belum tentu loh, ketika time frame besar ini tren naik, time frame kecil mungkin lagi turun, atau mungkin lagi koreksi, untuk menjemput posisi entry point yang telah diletakkan oleh big player ya atau bank sentral atau mungkin hedge fund dengan volume dana yang sebesar-besarnya. Oleh karena itu, fungsinya kita mengetahui struktur market ini untuk mencari entry point dengan meminimalisir resiko dan memperbesar reward yang kita inginkan. Ya, baik di sini akan saya jelaskan. Sebelum berpusing-pusing ria kita mengambil ke trend plan untuk entry point, saya akan jelaskan terlebih dahulu pada market langsung ya. Di sini sobat trader mungkin ada request pada chart apa, pada instrumen apa atau pada pairs apa? Mungkin bisa chat di kolom. Oh, untuk pound sterling yen. Oke. Di sini untuk pound sterling yen pun sama ya. Untuk pound sterling yen kita bisa ambil ya, baik akan saya masuk. Oke, pound sterling yen. Teman-teman sudah nampak ya untuk chart tampilan di aplikasi saya ini ya. Baik, di sini saya akan menggunakan tab yang lebih besar terlebih dahulu, weekly. Nah, weekly. Di weekly kita bisa mengetahui bahwa selama resisten atau level supply ini belum ditembus, maka kita bisa mencari entry point sebagai sell dari segi teknikalnya. Ya, namun untuk mencari ini ya memang range-nya agak besar. Tapi seperti ini ya, yang kita ketahui kan suku bunga di sini kita mengkomparkan antara fundamental dengan teknikal. Yang kita ketahui bahwa fundamental Jepang Yen ya atau BOJ Bank Central of Jepang ini dia tetap di suku bunganya di minus 0,1 ya dengan kebijakan ultra longgarnya dan dia tidak ada perubahan. Artinya si BOJ ini melempem, kasarannya bahasa Sundanya ya. Kalau bahasa saya, jadi melempem, dia tidak berani untuk menaikkan suku bunga. Mungkin yang kita ketahui bahwa Jepang ada secara logikanya orang-orang ketika Amerika menaikkan suku bunga, kenapa Bank of Jepang ini tidak menaikkan suku bunga? Tanpa menaikkan suku bunga pun mungkin ada perlawanan dari Jepang ya. Tapi sekali lagi
Ya, kita di sini harus memvalidasikan antara fundamental dan teknikal. Bukan berarti fundamental itu benar, bukan berarti teknikal itu benar. Namun di sini diujilah psikologis kita. Dan ketika kita di sini ingin mengambil risk kecil mungkin, ambil. Kalau kita di sini tidak ingin mengambil risk kecil, ya nggak usah berani ambil trading di bisnis ini. Seperti itu ya. Sesimpel mungkin. Jadi saya di sini akan cek di time frame weekly ya. Memang secara fundamental Jepang Yen saat ini suku bunganya tidak ada perubahan, masih tetap di 0,1 ya, di minus 0,1. Baik, di time frame weekly secara teknikal kalau dia di sini tidak menembus pada high yang ada pada saya tunjukkan di mau saya ya, di resisten atau di level supply, maka ada potensi dia untuk melanjutkan penurunan hingga di 164 ya. Di 164. Karena kenapa saya bilang 164? Jika dari lihat di time frame weekly, zona yang asik di sebelahnya yang strong, di sini ada resisten, di sini ada rally base rally. Mungkin banyak orang bilang di sini ada candle kejepit ya. Artinya secara basic yang kita ketahui, resistance become support. Akan ada terjadinya swap zone. Di sini bisa jadi sebagai TP di 164 atau take profit kita. Ya. Namun ini pada time frame weekly bagaimana? Dari sudut pandang di time frame yang lebih kecil kembali. Karena itulah kita di sini harus melukis dan sampai si chart ini menginformasikan bahwa kita akan mencari entry point di mananya. Seperti itu ya. Baik, di sini saya hanya lihat dari time frame weekly terlebih dahulu. Ya. Kemudian saya kerucutkan kembali ke time frame daily untuk satu pergerakan, satu candlenya satu hari. Ya, kita lihat di sini sudah ada reaksi. Ternyata di 172 tertahan. Jika kita lihat di time frame daily ada apa? Wah, di sini kita punya liquidity order. Ya, liquidity order. Apa sih liquidity order itu? Nah, liquidity order di sini adanya transaksi antara buy dan penjual dan pembeli yang nantinya sebagai manipulasi nembus hanya untuk menjemput stop loss dan harga berbalik lagi turun. Nah, biasanya ini para SMC atau smart money concept trading di time frame menit satu. Namun, ini bisa digunakan juga di time frame yang lebih besar. Jika sobat trader di sini ada yang mengetahui smart money concept, ketika ada di sini liquidity order atau akumulasi, ya di sini sideways, drop base drop, ditembus, ya ada potensi harga untuk jatuh kembali. Ini dari sudut pandang time frame weekly dan daily. Ya, tapi kita di sini punya zona-zona. Ingat, jangan mengacu di weekly. Wah, 164 memang target yang kita lihat dari sudut pandang time frame weekly. Tapi kita di time frame daily punya zona-zona lagi. Kita harus lukis. Di sini ada kawasan rally base rally. Artinya zona ini pun masih sanggup menahan ketika seller ternyata win dari zona supply time frame besar. Di sini mungkin ada pertahanan dari si buyer. Itu jangan ngarep harga ke 156 terlebih dahulu selama zona-zona ini masih berpotensi untuk menahan si zona buyer. Tapi jika zona 164 ini ditembus, ada potensi untuk harga melanjutkan ke 156. Kenapa? Karena kalau kita lihat di sini ada liquidity trend line. Ya, liquidity trend line apa itu liquidity trend line? Liquidity trend line adalah bisa disebut compression. Di sini respect harga mulai adanya dari demand ini. Ya, lihat. Sudah berapa kali zona demand ini? Satu, dua. Artinya orang melakukan aksi buyer di zona ini sudah tidak tertarik kembali. Mungkin bahasa kasarannya, sudah tidak indah lagi di zona buy ini atau di zona demand ini karena sudah disentuh berulang-ulang kali. Ya, carilah harga yang fresh. Artinya kita di sini punya zona satu, zona demand di 164, 163 sampai 164 tadi ya. Di sini demand, kemudian kita punya demand kembali di sini. Nah, ini dia. Kita sudah mengetahui pada time frame daily, weekly punya cerita, time frame daily pun punya cerita. Time frame weekly ya menceritakan yang tadi hanya sebatas 1 2 3, di daily dia lebih banyak.
ya. Jadi di sini kita akan kerucutan kembali pada time frame H4. Jika dari struktur kita sudah mengetahui di sini ada lower low ditembus, ya. Baik, di sini akan saya ganti warnanya jadi hitam. Oke, ya. Kita punya di sini lower low, lower high, ditembus, koreksi. Wah, ternyata koreksinya dalam ya. Mungkin ini bisa di 0,76 jika kita menggunakan Fibonacci. Dan rejection, ada candle bullish di sini satu, di sini engulfing. Mungkin bagi trader-trader atau sobat trader yang mengetahui pergerakan dari candle, tapi saya tidak mengacu pada candle ya. Karena ketika satu hijau di sini, saya tahu ini bahwa ini adalah pemenangnya adalah buyer. Dan koreksi harga bisa kita ambil posisi sebagai buy dan target di sini. Di sini lower lower high, lower low, dan di sini telah menjadi uptrend. Di time trend daily uptrend namun tertahan di weekly di 172 ya. Dan saya akan kerucutkan kembali ke time frame yang lebih kecil ke H4. Apa yang diceritakan oleh time frame H4? Jadi setiap time frame kita bisa mengetahui aksi dan reaksi harga tersebut dan kita bisa mengkombinasikannya dan mencari celah di mana sih sebagai pedagang yang smart atau sebagai trader yang meminimalisir resiko ya. Oke. Di sini time frame 4 kita sudah mengetahuinya ada zona rally base ini wah zona ini terlalu besar mungkin bisa sobat trader kecilkan kembali. Di sini ada ya. Di sini bisa kita kecilkan kembali. Jadi semakin time frame yang lebih kecil maka zona-zonanya semakin banyak. Kita punya zona kembali di sini kecil. Kemudian kita punya zona kembali di sini ada Marubojo. Di sini banyak yang bilang Marubojo mungkin kalau di time frame yang lebih kecil H1 di sini ada rally base rally. Jika kita lihat di kiri ada resisten yang ditembus. Artinya di sini ada RBS berpotensi harga akan ke sini terlebih dahulu ya. Dan kita sudah mengetahui zona-zonanya. Ya, kita sudah mengetahui zona-zonanya dan kita lihat reaksi di sini pun sudah rejection di time frame 4 ya. Kita bisa kerucutkan kembali ke time frame 1 dan kita di sini menunggu zona yakni untuk break of structure terlebih dahulu. Maka kita akan mencari entry point ya. Baik. Kalau saya jujur ya, kalau saya jujur ya, ini adalah higher low dan ini dia belum ditembus rejection. Mungkin banyak yang bilang ini double top ya, double top. Tapi saya tidak menggunakan pattern double top. Saya akan mencari entry sell jika dan hanya jika di zona ini ditembus. Namun jika sobat trader di sini ingin mengambil low risk, jika males menunggu zona ini ke break, entry sell aja. Toh SL-nya di atas, di weekly udah ketahuan tadi, harga tertahan. Oke, dengan target profitnya yang masuk akal di 169403 di zona ini rally base rally ya. Namun jika konservatif kita harus menunggu zona ini ditembus terlebih dahulu karena ini adalah zona rally base rally. Reaksi harga di support new-nya di sini dan dia menahan ini. Maka konsolidasi ini saya punya skenario seperti ini jika ingin mengambil posisi sebagai seller. Tadi zona ya, zona. Gini dan harga membuat compression. Ini adalah zonanya. Saya akan ambil posisi sell jika ini di break. Kita bisa lihatnya dari mana? Time frame M15 atau M30. Jika sudah ditembus, bisa entry di koreksinya sedikit atau setengah atau pullback. Ya, bisa entry-nya seperti itu dengan menggunakan Fibonacci ataupun bisa kita menggunakan indikator atau menggunakan trend line. Biasanya di sini saya bukan price action saya ya. Kalau price action saya, maka saya akan ambil posisi seperti ini. Ya. Tadi kita punya zona konsolidasi harga. Di sini kita punya demand. Baik saya ganti. Kita punya demand dan
harga seperti ini ya. Nah, ketika harga nembus ya, kasusnya ini nembus dan telah ditembus zona yang tadi saya lukis dan harga koreksi saya masih akan menunggu di pullback-nya. Saya akan menggunakan trendline di mana trendline tersebut di sini harga masih belum clear ya, masih mencari konsolidasi. Makanya kita harus sering-sering lihat time frame yang lebih kecil, entah itu di M30 ataupun di M15 ya. Di M30 atau M15. Ini kalau di M30 di sini higher high, di sini higher high, di sini higher low. Belum ditembus higher low yang ini. Namun saya lebih lebih eh, konservatif, saya teknik yang saya tradingkan, saya masih menunggu zona ini ditembus terlebih dahulu ya. Zona ini harus ditembus terlebih dahulu, maka saya akan ambil posisi sell ya. Karena saya mencari konservatif untuk aman. Karena validasinya di time frame weekly sudah menginformasikan harga telah rejection, di time frame daily pun ya, dan di H4 harga masih melakukan konsolidasi dan di H1 masih konsolidasi. Kita hanya menunggu konfirmasi. Nanti kelihatan di hari berikutnya pasti ada engulfing di time frame yang lebih besar di daily ya. Namun saya akan menunggu ini ke break, ini ke break ya, ini ke break, zona ini ke break, zona ini ke break, maka saya akan cari posisi sebagai sell ya. Dan untuk saya sendiri, saya lebih suka seperti ini. Oke. Nah, ketika saya menggunakan trend line, di sini pasti nanti akan ada fast break di sini atau di sini ada flag limit ya, karena harga masih belum break, jadi kita harus punya beberapa skenario. Jika harga ternyata seperti ini ngebreak dan harga membuat compression dan kita cari trend line dari resisten, cari resisten di sini atau di sini ya, mungkin kita ambil resisten di sini dan ini adalah QM, Quasimodo level banyak. Di sini ada higher high, di sini low, di sini high, di sini low, di sini ternyata higher high, ternyata ditembus. Saya akan mencari entry point di zona ini dengan SL di atasnya atau di sini. Seperti ini jika kita menunggu zona QM. Maka dan karena itulah kita menunggu konsolidasi tersebut ini, aksi dan reaksi harga itu sampai clear. Ini karena belum clear, ya jangan cari entry penyakit sell kalau memang ingin konservatif. Namun, jika ingin ambil low risk di time frame weekly, males trading, ya sell aja dengan stop lossnya di atasnya, toh di time frame weekly sudah tertahan. Karena pedagang biasanya akan mengambil resiko sekecil mungkin. Di time frame weekly itu adalah resisten yang kuat. Karena baru satu sentuhan. Di mana saya bilang satu sentuhan? Baik, kita lihat di time frame weekly ya. Harga tertahan di sebelah kirinya pasti ada zona flag limit atau ada drop base drop. Artinya akan ada continue. Baik, kita lihat di sebelah kirinya ada apa? Oke, untuk time frame weekly-nya terbatas ya di sini ya. Tidak, ini mungkin saya akan ambil di trading view. Oke, di sini kan saya udah ambil screenshot. Nah, nampak ya? Nampak ya? Ini untuk pound sterling yen saya ambil di time frame weekly. Pound sterling yen ya, di weekly kita lihat di sini ada zona, lihat support di sini ada di smart money concept. Kalau menggunakan smart money concept atau central money di sini tahu ya, ada dua SR flip yang sejajar kemudian ditembus untuk mengambil liquidity yang ada transaksi dibayar ini ya, dan ini adalah sebagai sinyal juga ya, sebagai sinyal juga bahwa kedepannya pasti akan di respect. Kita lihat di sini sebelah kirinya ada drop base drop. Ini adalah drop base drop. Continue ya. Di sini adalah potensi biasanya untuk zona drop base drop atau continue ini di respect 2, 3 atau 4 kali. Dan ini adalah sentuhan yang kedua. Jika kita ambil zona ini supply ya, lihat. Di sini sudah di respect sekali
dan harga lihat ada reaksi dan ini adalah menjadi kawasan zona supply atau resisten yang strong ya. Artinya di weekly ya di resisten weekly ini ada potensi harga untuk tertahan ya di 172 ini. Nampak ya untuk pada eh, coret-coret saya, coret-coret lukisan saya pada di pen ini ya. Nampak. Oke, saya akan lanjut kembali ke aplikasi. Nah, saya akan lihat di time frame M30 yang tadi. Dan di sini harga masih mencari konsolidasi. Siapa sih pemenangnya? Buyer dan seller. Nah, kenapa sih saya mencari seperti itu? Ini saya bisa menjelaskan eh, secara gamblangnya. Gini, ketika ada konsolidasi sideways, ya, di sini kesepakatan antara si pelaku seller, buyer, dan seller. Ya, ternyata dimenangkan oleh seller. Ya, kita mesti cross check terlebih dahulu reaksi harga. Reaksi harga fast move ada potensi dia untuk membreak ini lagi, resisten ini lagi. Namun jika late move dia membuat compression, artinya di sini si buyer sudah tidak ada tenaga kembali untuk koreksi dan biasanya di sini ada zona QM ya di bahu kiri di sini kiri atas kita bisa cari entry point di sini. Harga untuk menyentuh sedikit SL di atasnya di atas zona drop base drop ini atau di atasnya lagi dan kemudian harga bablas. Nah, bablas biasanya seperti itu. Dan ini adalah ketidakseimbangan adanya reversal yang tadi ya mungkin banyak orang sih triple triple top atau double top. Oke, tidak masalah, tapi saya tidak menggunakan pattern tersebut. Saya hanya melihat aksi reaksi siapa sih pemenang antara buyer dan seller. Di sini saya yakin sobat trader pasti sepakat ketika ada konsolidasi kita ambil momentum seller buyer ternyata harga down. Di sini sudah diketahui bahwa pemenangnya adalah seller. Ya, pemenangnya adalah seller. Saya yakin sobat trader menganggap bahwa ini adalah seller pemenangnya. Benar, saya pun sepakat. Apalagi di zona weekly tadi, ya, di zona weekly tadi bahwa harga tertahan di level 172. Kita mencari entry point-nya, bisa koreksinya di SR flip, support become resisten di sini, atau di setengahnya, atau di pullback-nya. Mencari entry point. Seperti itu ya, untuk di pound sterling yen. Mungkin ada pertanyaan kembali dari pound sterling yen? Oke, di sini yang saya tunggu-tunggu saya oke kalau resmi tembus kira-kira gadget. Oke. Baik, saya melanjutkan di pound sterling yen terlebih dahulu ya. Nanti habis ini di gold. Untuk pound sterling yen ya, jika time frame weekly ditembus ya, time frame weekly ditembus ada potensi untuk melanjutkan ke 175. Kenapa saya bilang 175? Karena 175 adalah key level dari segi fundamental baik dari segi teknikal 175 di sini ada reaksi pucuknya dari drop base drop. Jadi di time frame weekly ya di time frame weekly di 175 dan 175 adalah harga key level harga yang enak didengar. Bukan maksud saya oh sembarangan 175 mentang-mentang harga kunci nggak gitu. Gini, pada key level atau harga yang enak didengar yang tadi seperti saya jelaskan jadi gini. Ketika kita ingin melakukan beli sesuatu, ya kita beli sesuatu, namun nggak pas di 175 ya, nggak harus pas di 175 ya. Jadi gini, ketika kita ingin melakukan pembelian suatu barang, ya di sini ada historical dari apa sih itu key level. Banyak orang bilang key level jadi gini. Ketika kita ingin beli suatu barang, contoh beli cabai, bang 1 kilo cabai berapa? 60.000. 50.000, 55.000, 70.000, 80.000, 90.000. Jarang. Bang, cabai berapa? 70.223, 200, Rp1 perak. Jarang kan? Nah, karena itulah. Namun, di market itu bisa terjadi seperti itu. Tetapi kita harus mengetahui. Carilah rejection. Carilah rejection. Ketika sudah menyentuh level 75, 175 di lebih mungkin 175.120, ada engulfing enggak?
ada posisi break struktur nggak, udah sell aja. Itu trading cara ala cowboy. Karena kenapa? Karena yang tadi sudah saya bilang, dari segi teknikal, di situ ada zona drop base drop, tapi drop base dropnya di pucuknya, di harga tingginya drop base drop itu. Yang tadi telah saya singgung, ketika di time frame daily kita punya range lebar, ini time frame daily contoh ya, daily rally base rally. Kita punya range lebar, ini time frame daily. Tapi di time frame 4 seperti ini. Seperti ini, kita punya zone atasnya, ada rally base rally, kita bisa ambil, dan di bawahnya pun kita punya rally base rally juga. Seperti itu. Jadi kita ambil di sini dan di sini. Biasanya jarang sampai pullback ke bawah dan biasanya di sini di kawasan manipulation atau pulse break di sini. Atau kita bisa tarik garis di sini kawasan key level SNR ya, signifikan SNR seperti itu ya. Baik, untuk penelitian sudah selesai ya. Mungkin kalau jika ingin pertanyaan lebih lanjut, sesi berikut ini saya rasa kurang cukup, bisa join kelas edukasi one on one setiap Selasa Rabu Kamis 3 dan jam 4. Kita bahas, ayo. Kita bahas mau cari sinyal, mau cari mapping, mau cara melukis, bisa ya di jam 3, 4 dan jam 4 Selasa Rabu Kamis. Baik, di sini saya akan bahas pada gold yang utama ya. Oke. Pada gold ini saya lebih cenderung sebagai seller. Pada gold saya lebih cenderung sebagai seller. Bukan berarti sinyal saya ngasih sinyal sell saya langsung saya enggak. Ya, jadi gini, saya punya alasan kenapa dari fundamental dan teknikal saya menstatementkan sebagai seller ya. Di time frame weekly pasti kita bingung. Wah, weekly harga sudah tinggi banget dan di key level 2000 sampai bosan saya nih di level 2000 nih. Di respect banget level 2000. Nembus 2000 sedikit, balik lagi ke 2000 bawah. Nembus lagi. Inilah yang tadi saya bilang. Banyak trader mungkin trader di bawah 2010-an atau 2015-an ke bawah ini mungkin banyak bilangnya kalau orang Indonesia dulu saya bilang angka keramat 2000 1000 1500 atau ke level yang tadi saya bilang ya. Ini saya nyebutnya dulu angka keramat seperti itu ya. Ini di weekly saya lanjut lagi di weekly kita punya zona yang cukup sangat lebar sekali. Banyak spekulan bilang gol sampai 2700, 2200. Oh bebas lah itu terserah mau fundamentalnya seperti apa. Namun saya akan melihat percaya pada diri saya sendiri, bukan berarti saya benar ya, karena saya adalah pedagang. Seperti itu. Ya, saya pedagang atau sebagai trader mencari aksi dan reaksi pergerakan harga dengan meminimasi resiko yang minimal loss lah. Seperti itu ya. Nah, kita punya zona. Kita punya zona di sini, zonanya lebar banget dari 2071 sampai 1983. Ini zona supply ya. Jika dari time frame yearly, tapi biasanya price action atau supply and demand akan mengkerucutkan kembali ya, zona tersebut akan diperkecil kembali ya, diperkecil kembali zonanya. Baik, di sini akan saya dilihat terlebih dahulu. Oke. Nah, tadi kita punya zona dari sini ya, 1987 sampai 2071. Tapi di sini kita harus mengetahui terlebih dahulu pergerakan reaksi harga tersebut. Kita harus mencari SNR-nya karena biar nanti ke depannya agar kita mengetahui, oh time frame weekly ternyata batasannya di sini di sini. Saya akan menggunakan di lampau terlebih dahulu ya. Harga rejection di 16, di 1600-an. Ya, mulai aksi reaksi buyer di sini telah mendominasi, di sini pun ada FOMC di sini ya. Dan jika kita lihat ini adalah rally base rally, continue lihat. Ketika di kawasan rally base rally yang kebalikannya tadi pound sterling yen ada drop base drop, ini adalah rally base rally. Berapa kali support di sini tertahan? Satu, dua, tiga. Ini pada time frame weekly mungkin. Jika dari time frame daily mungkin ada 6 kali atau 4 kali lebih. Ya, di sini kita punya ada SR flip, kita punya SR flip di sini sudah berapa kali di
sentuh zona ini ya, resisten become support 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sama di sini. Ditembus, turun hanya untuk naik. Pada dasarnya sama, smart money concept, time frame M1, bahkan weekly satu. Cuman weekly nunggunya itu harus sabar. Pada dasarnya sama pergerakan harga. Karena yang melakukan pergerakan harga di sini cuma ada dua, pelaku bayar dan seller. Cuman partisipannya ya, pemain besar, big player, partisipan paling utama, kemudian dua mungkin strata hedge fund atau pengelola aset, yang terakhir yang paling bawah sekali adalah retail. Seperti saya, rekan-rekan trader semua ya. Baik, di sini untuk di time frame weekly kita sudah mempunyai zona. Zona di sini 1, 2, 3 supply, artinya sudah direspek 3 kali, ya sudah direspek 3 kali dan kita memiliki zona-zona. Oke, di sini ada. Oke, oke, mohon maaf di sini untuk chartnya ini ya ada kendala lag. Oke, di sini saya buka trading view. Nah, baik. Nah, ini untuk time frame yang tadi mingguan ya, seminggu. Kita punya zona satu, zona supply ya dari 2074 sampai 2071 di sini ya, di sini sudah direspek sekali, 2 kali. Artinya resisten ini cukup kuat untuk menahan ya. Dan kita lihat mungkin banyak yang bilang ini pin bar ya, pin bar ya. Kalau saya karena saya tidak trading menggunakan candle, hanya sedikit saja tahu. Saya karena aksi dan reaksi harga. Di sini pin bar dan sudah ada rejection. Yang saya tahu ini adalah rejection, adanya seller sudah masuk dengan momentumnya. Kemudian saya punya zona-zona yang ingin saya targetkan. Kalau saya sebagai seller, pertama saya punya zona demand satu, saya punya zona demand kembali di bawahnya ya. Kemudian saya punya, dan kebetulan di sini ada QM ya. QM di sini low, high, lower low, kemudian membuat higher high ya. Di sini ada potensi sebagai pullback. Kalau sebagai seller, artinya saya di time frame weekly sudah mengetahui oh pergerakan seperti ini dan ini adalah kawasan resisten. Dan saya nggak langsung entry sebagai sell. Kalau saya sebagai sell, wah di sini orangnya jauh banget dari 9, dari harga sekarang 986 sampai 2048 itu zonanya jauh banget ya, jauh banget. Karena itu saya akan krucilkan kembali ke time frame daily untuk mengclearkan apa sih reaksi. Lihat, saya punya di sini lower high, higher low, higher high, dan ini sudah ditembus di time frame daily. Inilah alasan kenapa saya ambil condong sebagai seller. Ini adalah konfirmasi bahwa momentum di sini buyer sudah dikalahkan oleh seller. Oke, dari mana saya bisa menyatakan hal tersebut? Oke, ini jika kita dari struktur market ya, higher high, higher low, higher high ditembus. Tapi tembusnya seperti ini pergerakan reaksi harganya. Oke, ini sudah ditembus atau belum? Kalau menurut sobat trader, buat saya ini sudah ditembus. Di sini di time frame daily pun harga higher low yang ini, biarpun di sini ada rejection atau shadownya saja, buat saya ini sudah ditembus oleh harga. Jika saya ambil break structure-nya berdasarkan harga. Ya, di time frame daily sudah terkonfirmasi. Nah, kita mencari di mana sih mappingnya untuk mencari entry point sebagai sell. Gampang, sobat trader bisa mencari zona koreksinya bisa menggunakan Fibonacci ya. Dari angka 100 sampai ke angka 0, carilah untuk zona 0,5-nya atau 0,6-nya. Atau bisa cari entry point di support become resistant di sini. Tapi ketika dia koreksi belum clear, stop loss-nya jauh banget di sini. Makanya itu kalau mau entry di sini, sobat trader ya harus siap ngambil
risk yang lebar. Lihat, lebar. Baik, saya akan kembali lagi ke market. Lihat di sini ya. Di time frame daily di sini high low sudah ditembus. Sudah ditembus. Namun di sini penembusannya dengan seller yang wah nampaknya ini kayaknya bakal naik nih karena ada compression. Jika lihat di time frame H4, kita akan kerucut kembali ke time frame H4 ya. Lihat, ini sudah ditembus. Nah, targetnya di mana? Wah, kita punya base. Di sini resisten atau higher high ya, higher high. Kemudian kita punya higher high kembali, kita punya higher high kembali. Lihat, sudah ada konfirmasi bahwa ini downtrend telah berlaku. Fundamental menginformasikan bahwa suku bunga The Fed akan agresif, otomatis gold secara fundamental turun. Oh, kata siapa? Orang fundamentalnya seperti itu. Teknikal sudah mengkonfirmasikan. Namun, yang menjadi pertanyaan di mana kita mencari entry point? Itu yang menjadi pertanyaannya. Bahwa downtrend sudah berlaku. Fundamental dan tren sudah mengkonfirmasikan. Artinya potensi low risk dan high reward diambil sebagai posisi sebagai seller. Itu. Jangan langsung sell terlebih dahulu. Ya. Dan target berikutnya di sini. Kenapa saya bilang di sini? Atau di zona rally base rally. Karena di zona ini ada liquidity trend line atau liquidity order. Kalau kita ambil di sini ada demand, harga sudah disentuh sekali, di sini disentuh lagi juga, di sini disentuh lagi juga. Lihat, sudah berapa kali disentuh. Ketertarikan di sini sudah tidak ada lagi untuk mencari sebagai buyer di zona ini. Namun, kita fokus harus di sini terlebih dulu. Inilah penentunya. Kalau ini ditembus, ada potensi melanjutkan ke 19.15. Karena zona ini masih fresh. Dan kita lihat di sebelah kiri di sini ada fast break atau manipulation. Artinya ada potensi untuk menahan dari aksi potensi sell ini. Jadi kita di sini sudah punya skenario. Pertama, ada potensi di kawasan zona ini yang nantinya bisa jadi sebagai buyer. Turun untuk menjemput di zona ini dan mungkin harga rally kembali. Kalau ketembus, ada melanjutkan kembali ke bawahnya. Karena zona 2 bawah ini sudah tidak tertarik lagi untuk menjadi sebagai buyer. Kenapa? Saya nggak akan tertarik ambil posisi buy di sini karena di sini sudah ada demand disentuh sekali, dua kali, tiga kali, empat kali. Ini adalah liquidity trend line. Demand kosong. Istilahnya support yang sudah tidak fresh kembali. Namun di bawah inilah zona yang asik. Ada resisten become supportnya nanti kita cari di mana. Ini kan kalau kita lihat time frame daily RBS, flag limit atau rally base rally. Masih fresh zona ini. Kita punya dua skenario. Kalau ini ketemu lanjut ke bawah. Ya, di sinilah kita fokusnya di sini dan di sini. Namun, karena ini sudah ada konfirmasi bahwa downtrend sudah berlaku, kita mencari aksi dan reaksinya. Kita bisa menggunakan Fibonacci. Di mana sih zona koreksinya? Wah, di sini ada bahu kiri, ada potensi di kawasan 0,78 dan 0,61 sebagai kawasan koreksi. Saya akan mencari di sini. Satu, ini saya dilihat lebih dahulu biar clear ya. Biar clear ya untuk lihat mappingnya. Lihat, saya punya zona di sini kebetulan ada bahu kiri, di sini ada kepala dan ditembus ada potensi menjadi mungkin kalau yang pattern mungkin bisa dibilang atau QM ya, posisi modal level. Tapi ini QM-nya karena sudah berbentuk banyak cerita di sini ada buy dan sell menggunakan konsolidasi, ada potensi di sini untuk menyentuh dan untuk terjun kembali. Kenapa konfirmasi saya ambil posisi? Karena ini sudah keberi. Dan harga belum sampai ke level demand ini. Harga belum sampai ke level demand ini. Kok menggantung banget sih harga belum nyampe. Tiba-tiba sudah
mau naik lagi. Nah, karena itulah disinilah yang dikategorikan dibeli salah, dijual salah. Memang ini kayak yang tadi saya bilang, wah ini kawasan konsolidasi tadi Mas ini bilang paling asik entry buy. Betul, tapi saya lihat aksi reaksi harganya terlebih dahulu. Saya nggak akan langsung sembarangan buy kalau ini ke break. Padahal di sini ada potensi penjemputan seller untuk melakukan aksi jual atau sell ke bawahnya kembali. Karena dari struktur market di sini sudah terkonfirmasi downtrend sudah berlaku. Artinya harga saat ini masih mencari konsolidasi untuk koreksinya. Namun jika sobat trader di sini, wah ternyata nggak ke atas, kita bisa cari entry point di sini kalau ditembus koreksi bisa ambil posisi sell karena nggak akan mungkin lagi kembali ke atas. Karena pergerakan harga tersebut kalau sobat trader mengetahui aksi reaksi untuk di sini sudah banyak cerita nggak mungkin manipulation akan mengambil ordernya di sini lagi. Ya, ada potensi-potensi kecil, potensi kecil langsung melanjutkan ke bawah. Dan oleh karena itulah fungsinya aksi reaksi ini kita mau tahu sih di mana sih pergerakan harga ketahanan-ketahanannya. Seperti itu. Kita lihat di sini ada drop base drop, lihat berapa kali satu, dua, tiga, empat. Kita bisa ambil posisi di sini sebagai liquidity trend line. Karena itulah jangan cari entry di sini lagi. Sell, cari sell, cari sell. Ini di sini sudah tidak tertarik lagi. Cari harga di atasnya yang lebih fresh. Atau kalau sobat trader di sini pelit banget, ah saya mau cari di pullback aja, oh silakan. Syukur-syukur kejemput di atas ini di pullback. Ya, di pullback yang syukur-syukur kejemput. Namun saya akan mencari di kawasan 0,61 sampai 0,76. Vibo sudah menginformasikan, di sini sudah terkonfirmasikan bahwa sudah terjadinya perubahan pembalikan arah yang tadinya uptrend downtrend dengan batasannya tadi yang saya bilang di zona-zona ini, zona ini sebagai target kita sebagai aksi seller. Dan di sini dari time frame H4 swing menginformasi tersebut. Karena itu saya harus kerucutan kembali ke time frame yang lebih kecil untuk mengetahui apa sih yang dijelaskan dari gold ini. Karena dia menceritakan. Oke, saya akan kerucutan kembali ke time frame yang lebih kecil di 1 jam. Lihat, banyak banget di sini kalau sobat trader dijual, wah di sini sudah dijual harga turun. Namun kalau price action biasanya akan menunggu di kawasan zona resisten. Buy di support, jual di resisten. Ya, itulah pedagang cerdas. Mencari entry point dengan sell di resisten dengan stop loss di atasnya, buy di support dengan SL di bawahnya. Ini dari time frame satu ya. Jika kita lihat dari di 2 hari atau 3 hari market sebelumnya. Di sini kita sudah mau wah di sini sudah ada konsolidasi nih. Kita harus mencari entry point-nya. Baik, saya di sini di time frame H1, wah makin clear lagi nih. Ada zona di sini. Drop, base, drop. Kemudian di sini ada QM, di respect sekali, namun tidak melanjutkan, membuat new low, ternyata ditembus. Manipulation. Ternyata setelah menyentuh atas, harga melanjut kembali dan ngebreak ini dan membuat drop, base, drop. Harga tertahan dari zona ini. Ya, harga tertahan dari zona ini. Jika sobat trader di sini ingin mencari entry point sebagai seller, bisa, ya, bisa dengan syarat kita punya trend line lagi juga. Di sini saya hanya menggunakan trend line ya. Jika agresif, artinya kita harus menunggu zona atau trend line ini ditembus, ditembus dan harga koreksi kembali lagi ke swap zone ini, swap zone trend line liquidity ini dengan entry jika ini ditembus, koreksi bisa ambil entry sebagai seller dengan SL di atas resisten sebelumnya. Ya, karena itulah di sini saya jujur sebagai trader ya, saya akan menunggu aksi reaksi terlebih dahulu. Jika dia ngebreak, saya akan langsung sell dengan koreksinya mencari entry point dengan target di bawahnya. Jika dia tidak ngebreak, melanjutkan ke atas, saya akan mencari entry point sell sebagai di sini. Karena fundamental sudah menginformasikan bahwa the Fed Office ya secara
fundamental ya secara potensi potensi dari hasil hasil yang The Fed telah terpojokkan secara spekulasinya ya fundamental condongnya ke arah hawkish dan dari teknikal pun sudah konfirmasi break obstructor atau reversal. Dari middle swing sudah mengkonfirmasikan bahwa ini downtrend sudah mulai berlaku. Seperti itu. Oke, sampai di sini ada pertanyaan terlebih dahulu nggak untuk sobat trader? Oke, di sini ada komen. Benar, jangan lupa sebelum mengumumkan posisi, Bismillah dulu. Betul, itu betul. Betul. Betul sekali Bismillah. Berdoa dulu, minta doa istri, minta doa suami, minta doa nenek. Ya, semoga profit. Ya, memang kita dengan semoga tersebut, ya kita akan menambah kapasitas kita dan belajar dan belajar dan praktik dan praktik. Seperti itu. Yang Bismillah aja bisa loss, apalagi nggak Bismillah. Kan kasarnya kayak gitu. Oke, sampai sini ada pertanyaan terlebih dahulu. Mungkin untuk goal seperti ini untuk planning saya, ya, untuk goal seperti ini, saya akan Ini, cenderung di sini sebagai seller. oke. Ada nih mungkin ini juga apa namanya dari sobat trader tadi yang bertanya juga mungkin ada sekilas saja nih, sekilas juga pandangan teknikal ya, tinjauan teknikal untuk oil nih. Nah, oil juga merupakan salah satu komoditas favorit yang ditradingkan di HSP. Mungkin di situ banyak sobat trader yang akan mengambil posisi di oil juga. Oke, sekilas saja sebelum kita tutup, Pak. Oke, Mbak ini Dewi. salah satu eh, energi ya. Mungkin banyak yang bilang ini energi betul, komoditas betul, karena adalah minyak. Ini salah satu favorit saya. Saya ingat banget di tahun 2020 karena ini dari segi hitung-hitungan duit ya pernah mencapai di angka $7 per barel. Kalau saya di situ punya dana, bukan kalau saya, memang saya entry-nya waktu di angka $7, saya nyediain uang $7.000, saya beli entry satu los. Dengan setiap turun, maka saya minus 1.000 dan sampai ke angka 0, duit saya habis. Itu jika kita pedagang cerdas memanfaatkan momentum di harga murah, ambil aja sebagai posisi baik. Karena nggak akan mungkin minyak ini gratis. Kasarannya ya di tahun 2020 silam ya. Ini nostalgia saya. Jadi baik untuk di US Oil ya dengan suku bunga yang mantap ya agresif bahwa The Fed kita sudah mengetahui bahwa permintaan dari minyak pun mulai kendor baik dari manufaktur Cina yang saya telah baca ya. Saya baca betul memang Cina manufakturnya saat ini turun ya tidak meningkat. Otomatis permintaan sebenarnya paling gampang tuh di minyak. Permintaan semakin sedikit ya otomatis harga dari minyak ini bakal turun. Jika permintaan banyak, stok sedikit, maka harga akan naik. Dan ini adalah hukum basic perdagangan, supply and demand ya. Dan tidak butuh lulusan profesor perihal tersebut. Dari segi teknikal, untuk US Oil saya akan cenderung sebagai seller. Namun hati-hati, hati-hati sebagai seller ya. Hati-hati juga, bukan berarti saya menakut-nakutin. Enggak nakut-nakutin. Di sini saya pertama akan meletakkan terlebih dahulu di mana sih kawasan support dan resistennya. Saya punya resisten, saya paling suka dari ujung ke ujung terlebih dahulu karena untuk mengklirkan penglihatan saya punya support ya. Kemudian dari angka 143 dan harga saat ini rejection di 128 atau 130 dan kita punya break structure di sini lower low, higher high di sini sudah ditembus. Di time frame weekly bahwa harga saat ini adalah uptrend. Wah, betul. Tapi di mana zona mencari high low-nya? Ya, mencari high low-nya. Kita harus meletakkan pertama kita punya zona di 27 ya. Bukan berarti harga akan ke 27 enggak. Ya, belum tentu bisa iya bisa enggak karena kita di sini harus mencari sesuai yang kita pelajari ilmu yang benar-benar aksi dan reaksi supply and demand. Kita harus tetap melukis. Kita punya kawasan zona rally base rally di zona ini di kawasan 43. Kemudian kita punya zona kembali
di zona 57 sampai 64 ya, sampai 64 di weekly. Di weekly saya punya zona ini. Harga telah reaksi ya, reaksi di kawasan 6465. Ini kalau nggak salah di 3 minggu yang lalu deh, di 64. Saya pernah menginformasikan di market highlight dan market news setiap hari Selasanya. Ketika harga 84, saya menyarankan sebagai posisi sebagai buyer. Ya, menyarankan sebagai posisi sebagai buyer. Kenapa? Di harga 64 ini telah reaksi. Karena saya punya higher high, higher high, higher low. Di sini adalah di time frame weekly. Sebelum ini menembus, ya sebelum ini ditembus, karena di bawahnya ada liquidity trend line. Ini kasus sama loh kayak tadi di emas, ya di emas. Ketika ini ditembus, ada potensi untuk melanjutkan kembali ke zona di bawahnya. Karena di zona ini sudah disentuh sekali, dua kali. Nah, momentum buyer di sini yang tadi saya cerita historical yang di emas sudah dipindahkan power buyernya itu ke zona yang ini. Sebelum jadi tembus ini dan ini, yang nantinya ini pasti tidak akan dihargai level ini. Ketika ini level ini ditembus, pasti harga akan bablas langsung karena zona ini sudah tidak tertarik lagi menjadi sebagai buyer. Dan power buyer di sini sudah didelegasikan atau dipindahkan momentumnya bayarnya menunggu entry buyer di sini. Ya, kita lihat di sini ada reaksi rejection bahwa menyatakan bahwa ini adalah buyer yang cukup kuat. Buyer yang cukup kuat. Kita bisa lihat di time frame daily. Kita kerucutkan kembali time frame daily. Ya, di time frame daily ada reaksi di sini. Kita punya berapa support di sini ya. Nanti sobat trader kalau sering melukis dan tahu di mana entry point akan ingat. Satu, dua, ini support ya. Jika di time frame H4 atau H1 di sini support. Satu, dua, dan ditembus menjadi manipulation. Ada potensi ke depannya BP telah bukan BP ya. Eh, mungkin kalau saya lebih asiknya nyebutnya BP big player atau dengan dana yang begitu besar atau di sini pemain besar sudah mengunci atau menargetkan bahwa akan terjadinya berpotensi ke depannya di zona ini akan direspek. Kita lihat di sini. Di sini sudah rejection dan harga melanjutkan kembali rally dan ini sudah di break. Ya, sudah di break. Artinya ada potensi harga untuk melanjutkan membuat new high. Di sini lower low, di sini higher high, mencari high low-nya. Karena itu koreksi itu bisa sedikit, setengah atau pullback. Nah, kita sudah mengetahui pada oil ya, pada oil bahwa level terendahnya di time frame daily dan weekly ya, jika selama ini belum ditembus ada potensi untuk melanjutkan probabilitas membuat kenaikan kembali ya. Kita akan mencari koreksi. Karena itu, yang susah itu sebenarnya timing, mencari timing dan mencari base-base-nya. Kalau cara sesat saya, bukan sesat ya, cara simpel saya punya zona yang sama seperti sebelumnya, demand, saya punya demand lagi, saya akan membuat di mana sih kawasan koreksi. Nah, di sini di 0,618. Kebetulan ada rally base rally. Dan kita lihat di sebelah sebelah kirinya ada SNR yang strong atau key level yang strong. Di sini bukan maksudnya strong key level ya, maksudnya SNR, signifikan SNR. Ada support, resisten, support, 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 support. Di sini kebetulan ada kawasan rally base rally. Wah, di zona ini ada potensi harga rejection dan melanjutkan kembali. Jika dilihat dari time frame weekly dan daily. Di time frame daily saya sudah mendapatkan base di mana sih untuk mencari posisi buy sudah memasuki di zona ini dan saya akan mengkerucutkan kembali ke time frame yang lebih kecil. Apa yang diceritakan di time frame H4? Wah, di time frame 4 dia sudah menyentuh sekali, dua kali, tiga kali. Ada potensi harga ini sudah tidak diindahkan kembali. Ya, sudah disentuh dan dia tidak mampu menembus
kawasan ini, kawasan drop base drop yang telah tertembus dari support new low ini dan reaksi di break, koreksi, drop base drop tidak ditembus dan rejection melanjutkan membuat new low ya. Ada potensi support ini sudah tidak sanggup untuk menahan pergerakan dari momentum si seller. Kita kerucutkan kembali ke time frame yang lebih kecil, ke time frame 1 jam. Lihat, kita bisa mengetahuinya dari trend line, ya, dari trend line. Nah, sobat trader, untuk penarikan trend line banyak cara ya. Kalau saya sendiri biasanya suka menggunakan seperti ini. Kalau saya lagi malas, dari low-nya mau diambil nggak ya atau close-nya, saya ambil seperti dari low, di sini high low, ditembus. Ya, ada potensi untuk melanjutkan ke bawah kembali. Di sini sudah break, harusnya ambil posisi di zona ini. Ya, ini jika agresif. Namun tadi dari time frame yang lebih besar kita akan mencari posisi entry buy. Artinya di sini untuk mencari posisi buy kita harus menunggu ini ke break terlebih dahulu dan membuat new low. Membuat new low dan kita harus kerucutkan kembali ke time frame yang lebih kecil. Di sini harga masih melakukan konsolidasi ya. Masih akan melanjutkan sebagai seller kembali. Kita punya SR flip. SR flip di sini ada potensi ngebreak buat nanjak. Artinya saya akan mencari sebagai buyer jika dia di sini saya lukis seperti ini ya. Ini. Ketika masuk ke zona, harga kan tadi masih belum clear ya begini. Ini belum ditembus, harga masih di ini ya. Ada potensi harga untuk melanjutkan penurunan kembali. Karena reaksi di sini belum ditembus. Jangan ngarep harga menembus ini pastinya akan membuat new low. Reaksi momentum seller di sini telah mengepus dan lebih turun kembali, si resistennya lebih di bawahnya kembali. Untuk menggerakkan tersebut, kita menunggu momentum untuk si resisten ini ditembus. Ada proses terjadinya reversal atau ada break obstructor. Mungkin kalau saya break obstructor itu struktur market yang telah ditembus atau coach, reversal coach ya. Di sini ditembus. Nah, saya akan menunggu membuat dia new low. Setelah new low, ada konfirmasi resisten ditembus. Dan ini jika dilihat dari time frame M30. Semakin asik kembali bisa dikerucutkan ke time frame yang lebih kecil. Ada proses break. Semakin banyak resisten, support, resisten, resisten. Minimal 2 atau 3 ya. Ditembus, koreksi bisa jadi entry sebagai buyer. Dengan SL di bawah zonanya. Seperti itu. Jadi di posisi di oil masih menunggu konsolidasi adanya momentum reversal atau pembalikan arah. Karena itulah trading konservatif atau moderat itu lebih safe. Karena kita sudah terukur di mana kerugian kita, di mana target profit kita, di mana kedepannya untuk reward yang akan kita ambil. Seperti itu, Pak Joni. Ya, untuk oil gapnya udah ketutup. Betul, Om. Betul udah ketutup. Saya pernah ada entry sell dan itu pernah keceret dan saya hold. Akhirnya harga balik kembali. Itu ya. Saya lupa waktu itu di hari Senin tanggal 1 atau tanggal berapa itu OPEC. Saya pikir hari Selasa, nggak tahunya hari Senin. Dari 75 ke 80-an ya. Itu kalau misalkan kuat nahan harga atau marginnya masih kuat, hold aja terlebih dahulu posisi sell-nya. Gitu. Dan harga balik kembali. Biasanya. Jadi pada kesimpulannya oil Oh ya. sama dengan ini Jadi, masih ada masih ada oke. potensi penurunan nih. Ya, kalau untuk oil masih ada potensi penurunan, karena itu saya masih menunggu new low. Karena Hmm. berdasarkan dari suku bunga pun, Fed akan menaikkan atau hawkish. Oke. Dan ada potensi untuk oil pullback nggak ke zona, jika saya lihat dari time frame tadi H4 ya, 4 jam. Oke, 4 jam. 4 jam ada potensi ke zona ini. Karena ini kan time frame dari daily yang besar ini ya. Saya akan kerucutkan kembali ke zona ini, dan zona ini. Ini ada potensi untuk melanjutkan kembali. Ya, ada potensi untuk kembali. Kalau ini ditembus,
ada potensi ke bawah kembali pullback di 0,786. Karena itulah pedagang yang smart kalau kita ingin mencari posisi buy gunakan SL lebih kecil dan target di resisten berikutnya ya. Untuk menunggu reversal di time frame yang lebih kecil itu momentumnya sulit. Sulit biasanya harga akan membuat penurunan lebih kecil tiba-tiba drop ke bawah seperti itu. Nah, ini adalah salah satu reversal yang sangat jelas. Ada drop stop, resisten, lower high ditembus ini ya. Pada dasarnya time frame besar dan time frame kecil sama. Iya, ini ditembus kan. Momentum seller kalau kita hitung-hitungan duit, mungkin di sini si seller 20.000 sampai ke sini. Tapi ini 30.000 pergerakannya. Ini kan lebih kalau kita ambil kotaknya kan hanya segini. Sedangkan saya ambil momentum buyer lebih tinggi kotaknya. Saya ambil warna hijau. Ya, lebih besar yang kanan kan. Ini ada proses reversal atau coach di time frame besarnya dan koreksi. Kita lihat koreksinya ya di 0,61 dan 0,786. Harga di sini membuat rejection candle hijau satu ya. Kita bisa cari entry point di sini dengan SL di bawahnya dan target di sini. Seperti itu. Dan untuk oil pun saya akan sama. Oil pun saya akan sama karena kalau di time frame besar di weekly ini sudah uptrend. Namun di time frame kecil masih downtrend. Hampat ke bawah downtrend. Oleh karena itu kita menunggu adanya proses reversal seperti ini. Jika sobat trader ingin menjadi sebagai buyer. Jangan cari penyakit, jangan entry buy di sini atau mencari sell sini. Kita harus mencari buy, menunggu konfirmasi adanya di zona-zona yang telah kita tetapkan untuk proses coach atau reversal seperti ini. Ya, oke, seperti itu, Pak Denny. Ya baik, Pak Denny. Jadi kesimpulannya sih hampir sama dengan Mas ya, Mas. Iya, betul. Oke, baik sobat trader sekalian, demikian ulasan atau tinjauan secara fundamental dan teknikal yang menjelang nanti keputusan FOMC meeting di Kamis dini hari jam 1. Jadi kesimpulannya secara fundamental mungkin masih mengindikasikan kalau FOMC akan cenderung berkomentar hawkish atau menaikkan suku bunga sesuai dengan analis-analis yang apa yang banyak dibahas di situs-situs internet. Banyak yang memprediksikan kalau tahun ini khususnya nih di bulan Mei ini akan menaikkan suku bunga sebesar 25 basis point minimal. Oke, untuk mengatasi inflasi yang masih belum terkendali. Kedua, secara tinjauan secara teknikal tadi juga di komoditas seperti gold yang seperti diulas Pak Denny itu mah sudah mengindikasikan akan downtrend ya. Oke, tapi ini tinjauan secara umum. Kembali lagi keputusan itu ada di tangan para sobat trader sekalian untuk mengambil posisi bagus di berapa. Nah, untuk lebih jelasnya itu bisa dikonsultasikan dengan RM-nya masing-masing atau tadi dengan kelasnya Pak Denny setiap sore jam 3 dan jam 3 sampai jam 4 itu para sobat trader yang ingin memperdalam lagi cara penggunaan indikator dan sebagainya kelas one bisa di mengatur jadwal di aplikasinya masing-masing. Seperti itu ya. Oke, baik. Terima kasih atas partisipasinya malam ini. Semoga dengan adanya webinar ini menambah ilmu buat kita, terutama juga buat saya untuk apa namanya bisa mengambil posisi yang dengan resiko yang lebih kecil, serta jangan lupa dengan yang namanya risk management dan money management kita selalu dijaga. Begitu. Oke, terima kasih semua sobat trader. Sampai jumpa kembali dengan webinar-webinar yang akan diselenggarakan eh, ke depannya. Oke.
Baik, terima kasih. Selamat malam kepada Pak Denny dan para sobat traders sekalian. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.